Di tengah proses rekapitulasi suara pemilu yang sedang berlangsung, dugaan adanya kecurangan dan pelanggaran pemilu justru kian santer terdengar di sejumlah daerah. Di sisi lain, para tim ses dan relawan paslon tengah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang diduga terstruktur sistematis dan masif. Lantas, bagaimana cara membuktikan adanya kecurangan TSM dan seperti apa jerat hukumnya? Kita akan membahas bersama dengan dosen pemilu FHUI, ada Titi Anggraini bergabung bersama kami. Selamat pagi Mbak Titi. Pagi Mbak Titi. Selamat pagi Mas Brian, Mbak Marcel, sehat selalu. Baik Mbak Titi, sehat selalu. Mbak Titi, ini kan proses rekapitulasi suara masih belum selesai dilakukan, tapi masing-masing tim ses paslon sudah mengumpulkan bukti-bukti bahwa dugaan adanya TSM ini benar terjadi dan tentunya ini akan diusut ke MK. Seberapa rumit dan juga kompleks ya proses ini Mbak Titi? Ya, pertama kita kembali dulu kepada pemilu 2024 ya, Mas Brian dan Mbak Marcel. 2024 itu ada 3 jenis pemilu. Yang pertama pemilu presiden, kedua pemilu DPR dan DPRD, dan yang ketiga pemilu DPD. Nah ini dari sistemnya nih. Biasanya 3 jenis pemilu ini kebanyakan akan berujung ke Mahkamah Konstitusi. Nah untuk pemilu DPR, DPD dan DPRD itu Mahkamah Konstitusi beberapa kali membatalkan hasil pemilu. Apakah melalui perintah untuk melakukan penghitungan suara ulang ataukah melakukan pemungutan suara ulang, dan di beberapa kasus langsung mengkoreksi hasil suara yang ditetapkan oleh KPU. Jadi objeknya yang dipersoalkan ke MK itu adalah penetapan rekapitulasi penghitungan suara nasional yang dilakukan oleh KPU. Ini direncanakan oleh KPU akan dilakukan pada 20 Maret 2024. Nah, untuk pemilu presiden sendiri ini memang menjadi tantangan. Dari 4 kali pemilu presiden yang berlangsung 2004 sampai dengan 2019, hampir semua tidak pernah tidak itu selalu berujung ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi Mahkamah Konstitusi belum pernah sekalipun memerintahkan pemungutan atau penghitungan suara ulang atau melakukan koreksi atas hasil yang ditetapkan oleh KPU. Karena di dalam berbagai proses pembuktiannya waktunya juga sangat pendek, hanya 14 hari kerja. Dan kalaupun ada koreksi atas proses yang berlangsung, Mahkamah Konstitusi itu lebih menempatkan sebagai seperti saran atau rekomendasi untuk pemilu ke depan. Nah, terkait dengan dalil ini, jadi kalau keberatan ya atau kemudian perselisihan hasil itu biasanya pasangan calon kalau untuk pilpres akan fokus pada satu, ada penetapan hasil suara yang salah atau tidak tepat dilakukan oleh KPU sehingga angka-angka itu harus dikoreksi. Nah yang kedua, dia akan bicara soal kecurangan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. TSM itu apa? TSM itu pertama terstruktur ketika suatu pelanggaran atau kecurangan melibatkan aparat pemerintahan dan juga penyelenggara pemilu serta pihak-pihak yang berkaitan dengan struktur negara begitu. Nah, yang kedua sistematis. Sistematis itu direncanakan dengan matang dan didesain sedemikian rupa secara sengaja untuk berbuat curang. Dan yang ketiga masif. Masif itu dampaknya mempengaruhi perolehan suara hampir menyeluruh di seluruh wilayah kompetisi. Nah, tentu ini jadi tantangan ya ketika ada dalil soal kecurangan, dan ini kan kita prosesnya sudah di ujung. Tentu jadi semacam proses yang tidak mudah bagi pihak-pihak yang akan mendalilkan ini. Walaupun ujungnya itu tidak melulu harus via Mahkamah Konstitusi. Jadi di Mahkamah Konstitusi itu kalau hasil akhir itu sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, sekarang ini kan kita sedang ongoing ya menuju 20 Maret. Nah, menuju 20 Maret itu pelanggaran atau kecurangan juga bisa dilaporkan via Badan Pengawas Pemilu. Apakah dia berupa pelanggaran administratif pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, mekanisme pengadministrasian tahapan pemilu, atau yang kedua dia berupa tindak pidana pemilu, ataukah dia berkaitan dengan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Kira-kira begitu Mbak Marcel dan Mas Febrian. Baik, artinya ini bukan proses yang mudah nantinya untuk sampai bisa membuktikan. Tapi kalau kita lihat Mbak Titi, sebelum masa pencoblosan, bahkan di masa tenang juga mulai muncul dugaan-dugaan kecurangan seperti dari dokumenter dirty vote misalnya, yang membuat kemudian
sebagian pihak mungkin merasa tidak tenang begitu. Apakah kemudian temuan sebelum pencoblosan ini bisa menjadi sebuah bukti dan menguatkan dalil ketika nanti menggugat di MK? Iya, apa yang dipersoalkan itu tidak melulu harus angka-angka. Jadi kalau kita sekedar bersandar pada angka-angka, kalau sudah ada angka kita tidak bisa persoalkan, artinya nanti buruknya orang akan berbuat apa saja, melakukan segala cara untuk menciptakan angka kemenangan karena dianggap angka itu tidak bisa digugat. Padahal angka itu bisa dihasilkan dari sebuah proses yang melibatkan kecurangan atau pelanggaran yang didesain dan direncanakan sedemikian rupa dan dia melibatkan kekuasaan. Nah, itu yang kemudian harus dibuktikan. Apa yang ditampilkan oleh film Dirty Vote itu bukan sesuatu yang baru. Itu semua sudah bisa kita temukan rangkaian yang terbuka bagi publik. Hanya saja film ini berusaha untuk mensistematisir sehingga kita bisa melihat ada kronologis yang berhubungan satu sama lain. Jadi ada trajektori waktu yang itu tidak bisa diabaikan di dalam misalnya merekonstruksi suatu peristiwa. Nah, bisa jadi apa yang ada di dalam Dirty Vote itu akan digunakan juga oleh para calon sebagai basis untuk mempersoalkan angka tadi. Jadi ketika angka dihasilkan, ya memang pemilih memberikan angka itu di bilik suara. Tetapi pemilih bisa memberikan atau membuat angka itu karena sebuah produk dari manipulasi terhadap mereka. Apakah menggunakan uang ataukah menggunakan misalnya pengaruh dari politisasi bansos ataukah karena intimidasi, tekanan dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian bisa dipersoalkan dan di beberapa pilkada itu juga yang dipersoalkan yang berdampak pada perintah pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, bahkan di beberapa pilkada ada proses yang mengakibatkan diskualifikasi terhadap pasangan calon gitu. Iya. Baik Mbak Titi, kita ketahui juga bahwa ada beberapa dugaan kecurangan yang muncul, bahkan ini sesaat sebelum pencoblosan, termasuk salah satunya yang diyakini adalah pencalonan dari Cawapres nomor urut 02, yakni Gibran Rakabuming Raka. Apakah hal ini juga bisa menjadi salah satu hal yang diusut di tingkat Mahkamah Konstitusi, bukan hanya berkenaan dengan kecurangan saat penghitungan dan juga pemungutan suara Pilpres saja Mbak Titi? Sangat mungkin, karena mengapa? Meskipun ada dilemanya ya, sebab pencalonan Gibran ini juga melibatkan tangan-tangan MK. Tetapi ternyata di dalam tindak lanjutnya seharusnya dilaksanakan dengan tata kelola administrasi tahapan yang tertib, yang profesional. Justru ada putusan DKPP yang menyatakan ada pelanggaran etika terkait dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat KPU, ketua dan anggota mendapatkan peringatan keras terakhir dan peringatan keras. Jadi kronologis itu bisa disampaikan ke MK, apalagi misalnya sekarang ada perubahan komposisi hakim MK ya. Selain Anwar Usman tidak boleh terlibat, lalu ada 2 hakim baru di Mahkamah Konstitusi yang sangat mungkin punya paradigma berbeda. Di beberapa putusan di pilkada ini kan berkaitan dengan syarat pencalonan. Jadi legalitas dan kemudian legitimasi pencalonan itu banyak yang dipersoalkan ke MK. Misalnya saja terakhir pilkada Saburai Jua, di mana syarat pencalonan ternyata dilanggar, yang kemudian ditemukan bahwa seorang calon adalah warga negara asing. Ini kan berkaitan dengan pencalonan. Lalu pencalonan seorang mantan terpidana yang belum memenuhi syarat masa jeda 5 tahun. Nah, rekonstruksi soal keterpenuhan legalitas persyaratan pencalonan ini sangat mungkin untuk dipersoalkan ke MK. Tinggal kemudian bagaimana pasangan calon merekonstruksi bahwa ada legalitas dan pelanggaran terhadap persyaratan pencalonan yang dilakukan oleh pasangan calon. Meskipun Mas Brian, yang dipersoalkan ke MK itu adalah keputusan KPU, tetapi kemudian yang menjadi termohon itu adalah KPU. Tapi biasanya pihak yang memperoleh suara terbanyak itu akan menjadi pihak terkait. Nah, yang dipersoalkan itu kan adalah persyaratan yang ternyata terlanggar dipenuhi oleh pihak terkait begitu ya. Yang itu kemudian membuat hasil bisa juga menjadi tidak sah karena persyaratan pencalonannya diklaim atau didalilkan juga tidak sah. Jadi sangat besar kemungkinan itu juga akan dipersoalkan meskipun kita harus menunggu
bagaimana respon Mahkamah Konstitusi karena ada dilema bahwa persyaratan pencalonan itu juga melibatkan Mahkamah Konstitusi meskipun yang sekarang MK-nya komposisinya berbeda, pemainnya ada yang baru begitu ya, dan tindak lanjut dari putusan MK 90 ternyata di dalam pelaksanaannya juga melibatkan pelanggaran etika oleh KPU gitu. Baik. Nah, kita kembali berbicara soal angka-angka atau hasil perolehan sementara ya Mbak Titi. Ini kan bisa dikatakan hasil yang cukup meyakinkan untuk paslon nomor urut 2. Sekitar 57-58%, sementara untuk 1 di sekitar 20%, nomor 3 belasan persen. Apakah kalau kemudian kecurangan TSM ini bisa benar-benar terbukti, bisa berpengaruh nggak Mbak? Karena kan ini jaraknya sudah sangat jauh begitu di antara yang menang dan yang kalah sejauh ini. Iya, makanya kalau dia TSM terstruktur, sistematis dan masif, dalilnya itu kan adalah bahwa angka itu meskipun selisihnya sangat jauh, tapi angka itu dihasilkan dari sebuah proses yang melibatkan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif sejak awal kompetisi dilakukan. Nah, itu yang harus didalilkan. Apakah dia bisa mengubah hasil? Kalau bisa dibuktikan dengan alat bukti yang cukup memadai, meyakinkan, tidak terbantahkan, didukung oleh argumentasi data fakta yang begitu kuat, ya bukan tidak mungkin, karena sekali lagi kalau dia sekedar terpaku, terfokus pada angka, walaupun definisi perselisihan hasil pemilu itu adalah perselisihan atau keberatan yang diajukan oleh pasangan calon berkaitan dengan hasil yang ditetapkan oleh KPU yang mempengaruhi hasil atau keterpilihan pasangan calon tertentu, tetapi lagi ya, angka itu dihasilkan dari proses yang bagaimana dulu. Kita kembali ke konstitusi dulu Mbak Marcel. Undang-undang dasar kita mengatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau sekedar bicara angka dan angka melegitimasi semua proses, nanti dampaknya adalah semua orang akan melakukan segala akrobat cara untuk menghasilkan angka yang memenangkan dia, bagaimanapun itu dilakukan. Nah, jadi kalau nanti misalnya bisa dibuktikan ternyata angka itu dihasilkan dari proses yang melanggar asas pemilu, luber dan jurdil, ya berarti kan angka-angka tadi tidak konstitusional. Nah, ini yang kemudian harus dibuktikan oleh para pasangan calon bahwa memang ada pelibatan aparat pemerintahan, penyelenggara pemilu atau organ-organ negara di dalam misalnya kecurangan tersebut. Yang kedua, bahwa itu didesain, direncanakan secara matang, secara sengaja untuk kemudian menguntungkan pihak yang menang tadi, atau kemudian mendesain agar angka-angka tadi tercipta. Dan yang terakhir, masif dampaknya, yaitu berakibat pada pengaruh kemenangan yang setengah lebih tadi, 50% plus 1 tadi ya. Nah, ini yang memang para tim pasangan calon harus membuat kronologis, menyediakan argumentasi, data, fakta, dan juga dukungan saksi-saksi, barang bukti yang semuanya dirangkum menjadi alat bukti yang tidak terbantahkan dan mampu meyakinkan hakim. Dan paling penting juga Mbak Marcel, Mas Brian, proses persidangannya harus memberikan kesempatan yang cukup bagi para pihak untuk melakukan pembuktian serta waktu juga yang cukup bagi pihak yang dituduhkan untuk melakukan pembelaan diri. Artinya persidangan yang terbuka, transparan, akuntabel, proporsional, memberikan kesempatan berimbang dan cukup bagi semua pihak untuk menjalani pembuktian di dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Baik, tentunya kecurangan-kecurangan ini juga jauh ya Mbak Titi ya, dugaan kecurangan ini jauh dari harapan kita bahwa pemilu ini bisa berjalan secara adil dan juga luber jurdil. Tapi kalau misalnya bicara soal luber jurdil Mbak Titi, berarti kan kita bicara bagaimana kinerja KPU dan juga Bawaslu. Nah, Anda melihatnya bagaimana kinerja mereka sejauh ini? Ya, ada beberapa catatan terkait dengan KPU itu tugasnya adalah melaksanakan seluruh tahapan pemilu. Tetapi ada dinamika di dalam pelaksanaan tahapan pemilu yang memang memperlihatkan berdampak pada perlakuan yang tidak adil ya kepada peserta pemilu. Misalnya yang pertama soal pengiriman surat suara lebih awal dan itu diklaim sebagai kesalahan teknis gitu dari PPLN Taipei. Dan itu kan mengakibatkan kerugian keuangan
keuangan negara dan dampaknya spekulasi di lapangan yang mengakibatkan ketidakpercayaan kepada penyelenggaraan pemilu kita. Kedua, misalnya soal simulasi yang melibatkan simulasi pemungutan penghitungan suara di mana calonnya ada 3 tapi ternyata di surat suara tertulis calonnya hanya ada 2. Hal-hal seperti itu mungkin sepele ya, tapi dampaknya adalah itu bisa saja diklaim sebagai upaya untuk menguntungkan salah satu pihak. Bisa jadi itu semata human error, tetapi dalam kompetisi politik di mana tata cara, prosedur, mekanisme itu harus bisa dipastikan adil bagi semua peserta pemilu, hal-hal seperti itu bisa diklaim sebagai menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu. Nanti tentu saja Mahkamah Konstitusi yang akan menilai dan KPU akan dimintai pertanggungjawabannya. Termasuk juga beberapa kontroversi ketidakpatuhan Bawaslu terhadap putusan pengadilan. Misalnya soal penataan daerah pemilihan, lalu juga putusan Mahkamah Agung soal keterwakilan perempuan yang sampai hari ini tidak dilaksanakan oleh KPU. Lalu juga ada putusan Mahkamah Agung soal pencalonan mantan terpidana yang sampai hari ini peraturan KPU-nya tidak pernah direvisi oleh KPU. Serta yang terakhir misalnya dugaan-dugaan ketidakprofesionalan terkait proses pemungutan penghitungan suara. Nah, bagi para calon tentu saja kejadian-kejadian tadi meskipun dia adalah menyangkut aspek administratif pemilu, dia tetap akan kemudian menjadi materi atau substansi yang dipersoalkan. Jadi akan fokus pada 2 hal. Pertama, integritas penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah profesionalitas penyelenggara pemilu. Baik, nah Mbak Titi, terakhir untuk merangkum juga kalau kemudian nanti dugaan TSM ini bisa terbukti berdasarkan hukum pemilu, sebetulnya siapa saja yang bisa dijerat hukum dari adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi ini Mbak Titi, dan apa dampaknya untuk demokrasi Indonesia ke depannya? Ya, upaya hukum yang dilakukan oleh para calon jangan dianggap sebagai gangguan atau upaya untuk menggagalkan pemilu. Itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang kita. Upaya hukum baik itu ke Bawaslu ataupun ke Mahkamah Konstitusi itu biasa-biasa saja. Prosedur yang memang diberikan untuk memperjuangkan keadilan pemilu. Tinggal kemudian prosesnya harus kita pastikan efektif dan berkeadilan. Nah, kalau kemudian kecurangan ini dia kan ada yang mengandung aspek pidana, tindak pidana begitu ya. Tindak pidana itu akan diproses melalui Bawaslu dan kemudian berlanjut ke polisi, jaksa dan pengadilan, tergantung siapa aktor yang terbukti. Kalau manipulasi itu melibatkan penyelenggara, berarti penyelenggaranya akan diproses hukum. Tapi kalau dia melibatkan non penyelenggara, apakah itu ada calon ataukah itu misalnya peserta, dalam hal ini pemilih atau anggota masyarakat yang terlibat, maka proses itu akan mengarah ke sana. Proses hukum yang akan membuktikan itu tentu dengan praduga tak bersalah ya. Yang kedua itu kalau dia pelanggaran administratif yang berdampak pada kerugian, bisa saja nanti ada dampak etika. Dan pelanggaran etika selain sanksi peringatan keras, kalau dia terbukti tidak melakukan pelanggaran terus-menerus, lalu kemudian tidak profesional, misalnya tidak tertib dan itu luar biasa tidak memberikan efek jera sanksi-sanksi yang sudah pernah diberikan, penyelenggara pemilu sangat mungkin kemudian bisa diberhentikan. Bukan sekali dua, misalnya penyelenggara pemilu ada yang diberhentikan, dan yang terakhir kalau terbukti ya nanti bisa saja putusan MK-nya ada penghitungan suara ulang, pemungutan suara ulang dan atau misalnya diskualifikasi. Nah, itu kita tunggu prosesnya, tapi ini sebuah proses yang bagi saya sih memang diberikan ruang oleh konstitusi dan undang-undang, jangan sampai dianggap sebagai suatu yang ingin mengganggu pemilu begitu. Akibat hukumnya bisa menjerat baik itu peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu ya Mbak Titi artinya. Terima kasih Titi Anggraini, dosen pemilu Fakultas Hukum UI sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.